Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga, mampu menyajikan hasil analisis tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya pada peta materi yang kita bahas yaitu menelaah tentang ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kita pelajari pada subbab B yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang di dalamnya yang akan kita pelajari pertama adalah status warga negara, yang kedua asas-asas kewarganegaraan Indonesia, yang ketiga syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan yang keempat adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Dan selanjutnya kita menuju materi pembahasan. Yang B yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengesahkan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 2 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang pertama ada status warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi warga negara merupakan warga suatu negara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara Indonesia merupakan setiap orang yang telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan garis miring atau berdasarkan peraturan pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang A, kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, orang yang menjadi warga negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan garis miring atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu yang warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditentukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 10 yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan
atau tidak diketahui keberadaannya kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang 11, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucap sumpah atau menyatakan janji setia. Yang B, hak warga negara. Hak warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kelima, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, berhak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh. Yang ketujuh, tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang C, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wajib berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, wajib menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintah. Yang keempat, berkewajiban taat atau tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku. Yang kelima, wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ada asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Asas ius sanguinis, asas keturunan, merupakan suatu kewarganegaraan seseorang yang ditentukan dengan didasar pada keturunan orang yang bersangkutan. Sebagai contoh, seorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya memiliki kewarganegaraan B, maka anak tersebut berkewarganegaraan B. Sehingga berdasarkan asas ini, keluarga anak akan selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak tersebut dilahirkan. Yang B, ada asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat tinggal. Berdasarkan dengan asas ius sanguinis yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, kalau asas kewarganegaraan ius soli ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Sebagai contohnya, misalnya ada sebuah negara A yang menggunakan asas ius soli, kemudian X dilahirkan di negara tersebut, maka si X statusnya kewarganegaraan A, meskipun orang tuanya adalah berkewarganegaraan B. Akibat dari perbedaan masing-masing negara dalam menerapkan asas kewarganegaraan di atas, maka dapat menyebabkan status kewarganegaraan seorang menjadi apatrid dan bipatrid. Nah, yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa orang asing yang dapat menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah memenuhi syarat atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 8 disebutkan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Sedangkan pengertian kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang A adalah naturalisasi biasa. Permohonan kewarganegaraan secara naturalisasi biasa dilakukan sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, ada sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara
yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan garis miring atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang B, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa adalah suatu naturalisasi yang dapat diberikan pada warga negara asing atau warga yang akan menjadi warga negara Indonesia dengan ketentuan pada pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa dapat diberikan pada WNA yang telah berjasa bagi negara Republik Indonesia atau dapat juga diberikan dengan alasan kepentingan negara. Naturalisasi ini dapat dilakukan apabila telah mendapat suatu pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu naturalisasi istimewa dapat dikatakan batal jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Yang keempat, ada penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yaitu sebagai berikut. Yang A, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang B, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Yang C, yaitu dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang D, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Yang E, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang F, secara sukarela mengangkat sumpah Caranya, atau pembatasan jam operasional MRT ini berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Yaitu tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam Himbauan pemilihan Presiden suatu RI yang untuk bekerja dari rumah pun sepertinya tidak terlalu berdampak. Senin pagi, kondisi lalu lintas di wilayah Jakarta Timur padat, apalagi saat ini sistem ganjil genap ditiadakan sementara. Warga tetap beraktivitas seperti biasa, yaitu berangkat menuju kantor. Mereka tidak punya pilihan karena perusahaan tidak meliburkan aktivitas perkantoran. Untuk mengantisipasi virus corona, warga pun berbekalkan pengetahuan yang mereka dapatkan. Sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Maka bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberikan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Stop bullying, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.